Karakter burung itu yang di rumah cuma diem, tapi ketika di track atau di lapangan dia keluar semua isiannya burung gacor. Jadi perlihatkan dengan burung lain, biasanya dia langsung kelihatan masang badan atau langsung bersuara, itu biasanya dia memiliki mental petarung yang bagus. Halo teman-teman kicau mania, kali ini saya akan berbagi tips dan trik serta pemilihan murai batu yang berkualitas ya bos. Oke, saya akan menjelaskan beberapa detail memilih murai batu yang memiliki kualitas bagus ya mas ya. Yang pertama dari Katurangan mas. Dari Katurangan sangat menentukan nanti bagaimana burung itu jadinya seperti apa kayak gitu kan. Dari kepala, paruh, postur itu kalau bisa proporsional, semua istilahnya serasi lah, kalau dilihat mata itu enak gitu loh. Istilahnya kayak gitu. Yang kedua dari terah bos. Iya, biasanya terah indukan juara menghasilkan anakan yang juara, meskipun tidak semuanya, tidak 100% ya, tapi presentasinya lebih besar, bisa menghasilkan anakan berkualitas dan bisa bersaing. Dan yang ketiga yang pastinya ditunjang dengan perawatan yang maksimal juga mas. Jadi burung sebagus apapun kalau kita merawatnya nggak maksimal, itu hasilnya juga sama aja istilahnya gitu. Oke, kalau mental juaranya mas ya, nah saat kita perlihatkan dengan burung lain, biasanya dia langsung kelihatan masang badan atau langsung bersuara, itu biasanya dia memiliki mental petarung yang bagus. Sebenarnya bukan mental juara sih mas ya, mental petarung. Kalau juara itu namanya di lapangan tergantung hoki gitu kan ya. Kalau masalah juara itu hoki. Dalam perawatan hariannya yang perlu saya sampaikan itu dari segi makanan, konsistensi perawatan, dan yang pasti kita harus paham akan karakter burung itu sendiri. Jadi misalkan gini, burung ini dikasih jangkrik banyak kok nakal atau birahinya tinggi, berarti dia nggak mau asupan makanannya terlalu tinggi, kita turunin lagi sampai ketemu enaknya. Terus di pola mandinya, pola mandi itu pun ada yang kadang dia enaknya setiap hari mau mandi, ada yang seminggu sekali atau 2 hari sekali, seperti itu bos. Jadi kita harus, yang merawat ini istilahnya harus paham maunya burung itu seperti apa gitu. Dan setiap burung sama burung satu dan yang lain itu beda karakternya. Jadi intinya kita harus tahu karakternya dia untuk kesehariannya dan pola makanan yang dia sukai, seperti itu. Berarti yang pertama itu kita keluarkan jam 5:30 pagi, pengembunan. Pengembunan itu berfungsi untuk istilahnya membuat burung atau merangsang dia cepat gacor. Istilahnya kan kalau di alamnya dia langsung kan mas, nggak ada itu kan langsung ke pagi kena embun, terus otomatis dia langsung kena jemur. Nah perawatannya pun sama seperti itu. Jadi setelah dikeluarkan 5:30 itu tadi, kita angin-anginkan, taruh tempat yang sekiranya langsung kena matahari. Jadi otomatis dia setelah embun, seger kan dia, terus lanjut ke jemur. Nah, untuk mandinya kita lihat sesuai keinginan dia. Biasanya ada yang habis jemur itu dia pengen mandi, atau sorenya atau malamnya, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam merawat burung ya itu tadi mas, karakter dia. Jadi kita harus benar-benar paham apa yang dia mau. Sama saja kita seperti orang mas ya, kita nggak suka makan jengkol, dipaksa makan jengkol gitu kan nggak mau makan kita kan mas ya. Sama aja seperti itu. Kalau kita sukanya ayam goreng, dikasih ayam goreng, otomatis kan perasaan kita senang. Burung pun begitu mas.
Jadi dia lebih aktif berkicau seperti itu, badannya fit seperti itu. Misalkan perawatannya juga harus maksimal, misalkan dia kondisinya kurang fit atau gimana, butuh di olahraga atau gimana, ya itu sama aja kayak kita umbar seperti itu Mas. Umbar terus asupan pakannya ditambahin atau gimana. Jadi harus benar-benar kita jeli dalam merawat, dan yang terpenting itu di pola perawatannya konsisten Mas, harus konsisten. Embun pagi itu merangsang burung cepat gacor Mas. Dia kan udaranya seger kan Mas, pagi-pagi burung kan setiap pagi biasanya berkicau kan Mas, pasti itu. Dia setiap hari diembunkan, setiap hari, mungkin hari pertama, hari kedua cuma bunyi sekali dua kali, tapi seterusnya insya Allah akan gacor dan ditunjang dengan asupan makanan yang komplit ya menurut saya. Ada kroto, jangkrik, ulet. Nanti itu dia akan memilih sendiri mana yang disukai dia. Itu akan merangsang dia untuk lebih gacor dan gacor. Ada Mas, karakter burung itu yang di rumah cuma diem, tapi ketika di track atau di lapangan dia keluar semua isiannya, burung gacor. Jadi murai itu ada keunikannya. Jadi misalkan kesehariannya gacor, belum tentu di lapangan mau gacor juga. Sebaliknya ada yang di rumah diem cuma ngerewek-ngerewek gitu, kadang ada yang di lapangan langsung keluar isian, kerjanya mewah, seperti itu ada Mas. Jadi kita bicaranya untuk burung ke lapangan ya istilahnya. Burung tadi kan awalnya burung lomba istilahnya kan Mas ya, memiliki mental juara kan ya. Nah itu pasti, jadi nggak semua burung lapangan itu kesehariannya gacor, seperti itu Mas. Ini ada contoh ya, kurang lebihnya seperti inilah Mas. Jadi dalam artian dari kepalanya, mata, terus paruhnya itu bisa serasi, selaras gitu loh Mas istilahnya. Dan setiap dia ada burung bunyi atau lihat burung, dia langsung respon, ada respon. Biasanya faktornya pasti bagus. Untuk meningkatkan volume murai batu ada 2 step menurut saya Mas ya, di embun pagi sama di umbaran, di tenggar istilahnya kalau kata orang Jawa. Itu menurut saya sangat penting untuk meningkatkan volume. Jadi embun pagi itu secara nggak langsung juga bagus untuk kesehatan dia, di suara, di volume, dan tadi fungsinya juga untuk menggacorkan. Selain itu ditambah dengan umbaran, jadi dia tenaganya bisa mengeluarkan suara powerful istilahnya. Burung nutrisi yang dibutuhkan beda. Misalkan kita kasih vitamin ini tapi nggak cocok, kita ganti lagi yang lain gitu. Tapi ya istilahnya pelan-pelan kalau menggunakan vitamin Mas. Tapi menurut saya mending alami aja sih. Embun pagi sama umbar itu udah cukup. Dan volume itu memang bawaan dari gen, bawaan dari burung sendiri. Misalkan kalau karakternya dia memiliki volume yang tipis, mungkin tambah sedikit nggak bisa maksimal, seperti itu Mas. Jadi udah bawaan gennya lah istilahnya. Oke teman-teman Kicau Mania, itu tadi berbagi tips dan perawatan murai batu menurut pengalaman saya ya. Jadi untuk teman-teman Kicau Mania semuanya, untuk masalah Kicau Mania jangan lupa MBRK.